Selanjutnya kita akan menambahkan elemen-elemen tombol yang akan kita gunakan untuk bermain pada aplikasi game yang akan kita buat. Elemen tombol yang kita maksud yaitu elemen seperti ini, yaitu yang digunakan untuk melakukan tombol X, O, X, O. Oke, untuk membuatnya kita mulai dari kita membuat kelas terlebih dahulu yang digunakan untuk nantinya untuk membuat tombol-tombol yang akan kita masukkan ke dalam frame yang sudah kita buat tadi. Oke, caranya klik kanan di project kita, new, terus class, kita kasih nama kelas tombol saja. Terus ini kemudian kita finish. Nah, kelas ini merupakan kelas yang akan nantinya kita gunakan untuk membuat objek tombol-tombol yang ada di dalam frame kita nanti. Oke. Terlebih dahulu kita di kelas tombol ini kita mewarisi library atau kelas yang sudah disediakan oleh Java, yaitu kelas button. Oke, sebelumnya ketika kita ingin mewarisi kelas yang sudah disediakan oleh Java, kita harus mengimportnya terlebih dahulu. Tetapi dengan NetBeans kita sudah diberikan petunjuk ketika kita menggunakan library atau kelas yang sudah disediakan oleh Java, kita diberikan petunjuk untuk mengimportnya terlebih dahulu. Oke, caranya tinggal kita klik di sini ada add import for Java Swing JButton. Maksudnya, library atau kelas JButton itu berada di Java Swing ini. Kita importkan langsung, maka kelas library JButton itu berhasil diimportkan di file kelas tombol kita ini. Dan ketika kelas tombol ini mewarisi atau mengextend kelas JButton, otomatis semua metode atau atribut yang dimiliki oleh JButton ini akan dimiliki oleh tombol yang nantinya kita gunakan untuk membuat objek tombol-tombol yang ada di dalam frame kita nanti. Kita langsung saja kita buatkan konstruktornya terlebih dahulu, namanya sama dengan nama kelasnya seperti ini. Dan di dalamnya nanti kita mengatur atribut-atribut tombol yang dimiliki oleh kelas ini. Pertama, karena tombol-tombol di game kita ini tidak memiliki teks sama sekali, artinya teks akan diisi ketika tombol itu diklik. Kita tidak perlu mengatur super teksnya, maksudnya metode supernya. Kita langsung saja ke atribut set bound. Nah, set bound ini digunakan untuk mengatur koordinat sama ukuran dari buttonnya, objek kelas button yang akan kita buat, dan digunakan untuk membuat objek tombol-tombol yang ada di frame kita nanti. Kita pilih sini aja set bound. Nah, nilai X di sini kan nilai posisi X, posisi Y, nilai lebar sama tingginya. Ini kita atur sesuai dengan nilai konstruktor yang digunakan pada saat objek itu dibuat. Nanti ketika objek dibuat itu akan langsung ditentukan posisi X, posisi Y, nilai lebar sama tingginya. Oke, kita buatkan parameter integer koordinat X, kemudian integer koordinat Y, integer posisi width, lebar, mungkin kita kasih nama lebar, kemudian kita integer tinggi. Nah, nilai dari set bound ini nanti disesuaikan dengan isi dan nilai parameter ini nanti. Kita taruh aja koordinat X,
koordinat Y, lebar sama tinggi seperti ini. Setelah itu kita atur supaya tidak, kan ini kan kita tidak menaruh teks supaya tidak ada boundary selama di dalam buttonnya itu kita atur set fokusnya. Set focusable kita taruh false saja. Maksudnya seperti ini. Kayak ada biru-birunya ini merupakan boundary-nya atau batas-batasnya. Kita tidak membutuhkan itu. Artinya kita atur aja set focusable-nya false. Selanjutnya, untuk menambahkan tombol di kelas frame yang kita buat ini, harus kita ini deklarasikan suatu pointer ya, pointer. Nah, pointer ini digunakan untuk menghubungkan antara kelas satu dengan kelas lain. Sekarang kita ingin menghubungkan kelas game tic-tac-toe ini dengan kelas tombol ini. Karena kelas tombol ini akan dimasukkan di kelas game tic-tac-toe ini. Oleh sebabnya itu kita buatkan sebuah tombol dulu, pointer dulu. Caranya kita akses saja kelas utamanya ini game tic-tac-toe, kita buat saja pointer sini yang digunakan sebagai perantara penghubung antara kelas tombol ini dengan game tic-tac-toe ini. Oke, setelah itu di dalam konstruktornya ini kita atur saja this, kita hubungkan this dot pointer sama dengan pointer, maksudnya pointer sini. Pointer. Kita tambahkan parameter di sini juga. Ini game tic-tac-toe dot pointer. Ini merupakan cara kita untuk menghubungkan antara kelas game tic-tac-toe ini dengan kelas tombol ini, yaitu kita buatkan pointer. Nah, ketika di konstruktornya kita buatkan parameter pointer juga yang digunakan sebagai media penghubungnya ini. Baru dengan ini, baru antara kelas tombol ini bisa ditambahkan di kelas game pointer ini. Setelah itu tinggal kita this pointer add this. Maksudnya kita tambahkan kelas ini ke kelas game tic-tac-toe itu ketika objek dari kelas ini dibuat. Gitu. Cara kita membuat objek tombol itu kita ke kelas utamanya di luar konstruktor atau di sini kita buat objek dari tombol dari sini. Caranya tinggal panggil kelasnya tombol ini tombol kita tombol satu sama dengan new tombol seperti ini. Nah, karena di konstruktornya kita taruh parameter koordinat X, koordinat Y, lebar, tinggi. Jadi kita tentukan posisi X, posisi Y, lebar sama tingginya. Oke, misalkan kita posisi X-nya itu kita atur 20, Y-nya itu kita atur 40, kemudian lebarnya kita atur 70, tinggi bottomnya itu kita atur 70. Nah, di sini digunakan sebagai penghubung antara kelas game tic-tac-toe dengan kelas tombol itu. Ini salahnya required not assignment. Ini kalau kita cek konstruktornya itu public tombol. Oh, kita di sini nggak ada namanya, langsung tombol ini. Oke,
Nah, ketika kita jalankan, maka akan tampilannya seperti ini. Maka tombol akan muncul sesuai dengan koordinat X, pendakian, lebar, sama tingginya. Selanjutnya mungkin kita akan buat tombol yang lain. Ya, caranya tinggal kita buat objek saja dari kelas yang sama. Itu kita kopas saja. Ini sebanyak 9 tombol, 7, 8, 9. Ini kita atur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tinggal kita atur posisinya supaya sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Mungkin tombol 1, 2, 3 ini yang bertambah itu koordinat X-nya saja. Misalkan ini koordinatnya kita taruh 110, di sini kita taruh 200. Maka akan tahu. Ini ukurannya disesuaikan dengan lebar sama tingginya. Makanya perubahan posisi X-nya itu bergantung sama posisi awalnya sama ukuran lebar sama tingginya gitu. Kalau kita jalankan, maka tampak akan seperti ini. Tinggal kita ngatur posisi di bawahnya ini. Sebenarnya tombolnya sudah ada, tetapi karena koordinat X, Y-nya sama, mereka akan tertumpuk menjadi satu. Makanya kita ngatur posisi tombol selanjutnya. Nah, misalkan ini tombol 4, 4, 5, 6 itu yang bertambah itu posisi X-nya, koordinat X-nya sama dengan yang atas, cuma Y-nya akan berubah juga. Misalkan di sini kita taruh 130, 130, 130. Kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Nah, kita tinggal barisan terakhir, kita atur, misalkan di sini sama juga koordinat X-Y-nya 20, 110, 100, 200. Kemudian posisi Y-nya kita atur, misalkan 220. Tombol ini juga sama, ini juga sama. Kalau kita jalankan, maka tampilannya seperti ini. Ini merupakan kita sudah berhasil menambahkan tombol ke dalam frame yang kita sudah buat. Selanjutnya kita akan memproses proses yang lain supaya game berjalan sesuai dengan yang kita inginkan.